Shalom, kekasih-kekasih Tuhan yang saya kasih di dalam Kristus. Selamat datang di seri terakhir dari pelajaran kita, Purpose Driven Life, makna hidup kita, saudara. Tema kali ini adalah penginjilan, Injil. Kita diciptakan untuk sebuah misi. Dan saya berdoa agar setiap saudara dapat mempelajari dan membaca ulang buku kita untuk menyegarkan ingatan kita tentang apa sebenarnya makna dan tujuan panggilan Allah untuk hidup kita. Karena ini merupakan seri yang terakhir tentang tujuan Allah dalam hidup saudara. Saya ingin saudara membicarakan di dalam kelompok saudara dua hal yang penting. Yang pertama, rencanakan sebuah celebration atau perayaan. Ya, pesta kecil-kecilan. Saudara, tahukah saudara bahwa Tuhan Yesus senang menghadiri perayaan? Dia pergi ke beberapa perayaan ketika dia hidup di bumi ini. Alkitab berkata setiap kali ada satu orang yang diselamatkan, maka malaikat di surga bersuka cita. Mereka merayakan di surga pesta kalau ada satu orang yang diselamatkan dan namanya tertulis dalam kitab hayat di surga. Alkitab juga menceritakan tentang perumpamaan Yesus tentang uang koin yang hilang, domba yang hilang, anak yang hilang. Waktu ditemukan selalu ada pesta, ada perayaan. Nah, minggu depan atau waktu yang sudah tentukan, sudah siapkan sebuah perayaan untuk jiwa-jiwa baru yang sudah peroleh selama pertemuan-pertemuan beberapa minggu ini. Haleluya. Perkara yang kedua, bicarakanlah di dalam kelompok saudara dengan fasilitator, ketua, koordinator Anda untuk rencana selanjutnya, tindak lanjut daripada acara-acara mingguan saudara. Mungkin saudara berkata, kami senang dalam kelompok ini dan sangat penting supaya saudara bertumbuh bersama-sama di dalam family altar kita dengan moto yang jelas KTM. K adalah kesatuan hati. T adalah tumbuh bersama dan M adalah memenangkan jiwa. Nah, kalau kita dapat KTM ini kita praktekkan, maka saya percaya kekristenan kita adalah kekristenan yang sehat dan seimbang. Baik saudara, saya akan segera mulai dengan pendahuluan. Dalam seri terakhir ini kita akan melihat tentang tujuan kelima yang Allah inginkan dalam hidup kita. Anda dicipta untuk sebuah misi. Yohanes pasal 17 ayat 18 mengatakan, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia. Ini ungkapan yang disampaikan oleh Yesus. Dia diutus oleh Allah dengan misi, dan Yesus mengutus kita dengan misi. Saudara, pengulasan tentang pelajaran sebelumnya kita bicara tentang worship. Kita bicara tentang fellowship, kita bicara tentang discipleship. Dan sekarang kita berbicara tentang melayani dan tidak lupa bagian yang terakhir ini, yaitu tentang penginjilan. Seringkali ada konsep yang salah tentang penginjilan. Ketika tiba saatnya bagi kita untuk mengabarkan Injil, kita menjadi takut. Banyak orang Kristen yang takut untuk menginjil. Yang dibayangkan adalah penginjilan di televisi, pengkhotbah yang memberitakan Injil. Ataupun kebaktian kebangunan rohani di mana ada penginjil yang terkenal. Atau pendeta-pendeta yang berkhotbah tentang Injil. Saudara, saya percaya setelah kita mendengar pelajaran terakhir ini, tidak seorang pun dari antara kita yang akan takut. Karena kita mengerti apa sih arti sesungguhnya tentang penginjilan. Nah, konsep yang benar tentang penginjilan adalah Alkitab menuliskan dalam bahasa asli kata evangelism atau penginjilan artinya good news, kabar baik. Kalau saudara punya kabar baik, apakah disimpan atau diberitahukan? Kalau saya akan membagikan. Saudara, setelah saudara mengerti tentang tujuan, 4 tujuan yang Allah berikan untuk saudara, dari 4 minggu yang lalu yang kita belajar, apakah kita simpan atau inginkah kita bagikan kepada orang lain untuk mendengar?
Jangan lupa, bila tidak ada orang yang menjangkau saudara melalui doa mereka, mengajak ke tempat ini, mengajak saudara ke kebaktian, diperkenalkan kepada Kristus, saya rasa saudara tidak akan seperti saat ini. Semua kita ada karena ada orang lain yang berdoa dan menjangkau kita, memberitahu kita tentang Kristus. Nah, jangan hilang kesempatan dengan kabar baik. Pikirkan saat ini, siapakah sesama kita, orang lain yang akan kita beritahu tentang Yesus, kabar baik yang telah datang dari Allah. Supaya orang-orang lain juga dibawa kepada keselamatan dan surga. Saudara, tidak perlu kita menjadi sempurna di dalam kekristenan, dewasa rohaninya, atau lulus dari sekolah Alkitab baru kita memberitakan kabar baik. Tetapi apa yang saudara terima selama 4 minggu ini, apa yang saudara alami dengan Yesus, gunakanlah itu untuk menceritakan kepada orang lain. Penginjilan dapat dilakukan di dalam kelompok bila saudara tidak yakin untuk melakukan seorang diri. 1 Korintus 3 ayat 9 mengatakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah, bangunan Allah. Saudara, Rasul Paulus juga tahu dia punya rekan-rekan untuk menginjil. Kalau kita adalah kawan sekerja Allah, tentunya saudara berkata, saya bisa bekerja dalam kelompok untuk menjangkau orang yang belum mengenal Kristus dengan kasih Allah. Dan Yesus memberikan sebuah contoh tentang kelompok yang membawa seseorang untuk menerima jamahan Tuhan. Dalam Lukas pasal yang kelima, berbicara tentang orang lumpuh yang disembuhkan oleh Yesus karena ada beberapa teman atau mungkin keluarga yang mengusung orang lumpuh itu dan membawa di hadapan Yesus. Puji Tuhan. Saudara, hari ini saya ingin membagikan 4 kunci untuk memenuhi misi penginjilan Tuhan di bumi ini. Mari kita buka bersama-sama dari Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-26. Mari ambil Alkitab saudara dan membaca bersama dengan saya. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi orang-orang Taurat, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Saudara yang kekasih, dari pembacaan kita, dari kisah tadi, kita dapat menarik pelajaran
bagaimana kelompok kita juga dapat menjangkau orang lain, dan bagaimana kita dapat menjalankan misi yang Yesus berikan untuk kita. Yang pertama, kunci yang pertama, orang-orang yang mengusung orang lumpuh tersebut menjadi begitu prihatin atas keadaan si lumpuh. Ini adalah prinsip tentang belas kasihan, saudara. Compassion. Bila kita tahu ada seorang yang tidak bisa menolong dirinya sendiri, dalam keadaan sakit, dalam keadaan yang depresi, waktu keprihatinan itu timbul, maka kita mulai melangkah. Belas kasihan bukan perasaan belaka, tetapi tindakan kasih. Nah, mengapa kasih begitu penting? Karena kasih yang membuka pintu untuk saudara menceritakan tentang Yesus dan kekekalan. Orang tidak peduli berapa lama saudara Kristen, berapa lama saudara menjadi anak Tuhan dan mengenal firman. Tapi mereka akan melihat apakah kita mulai mempraktekkan kasih itu. Kita harus mengasihi dan melihat kebutuhan, mengerti kebutuhan, pergumulan orang-orang di sekitar kita. Dan waktu mereka mulai merasa bahwa saudara peduli, mereka akan terbuka dan menceritakan masalah hidup mereka. Dan saudara bisa masuk dengan kabar baik dan firman Allah. Saudara, cara yang terpraktis untuk mempraktekkan kasih adalah bila kita di tengah-tengah orang-orang yang belum percaya. Seringkali kita nyaman, bukan? Bahwa kita hidup di sekeliling orang-orang Kristen, berkumpul dengan orang-orang percaya, teman-teman kita semua orang percaya. Tapi waktu kita mulai keluar, melihat kebutuhan orang di luar, pada saat itulah saudara mulai peduli, dan inilah penginjilan, gema, semangat penginjilan dimulai. Saudara, ada cara untuk menunjukkan kasih, sharing love. Saudara, ada sebuah kelompok yang selalu peduli kepada teman-teman yang lain, dan mereka berkata, yuk kita beliin tiket teman-teman kita. Yuk kita ajak makan malam teman-teman kita. Yuk kita nonton pertandingan bola atau tenis dengan teman-teman yang non-Kristen. Setelah itu kita ajak mereka makan, dan mereka akan menerima undangan saudara berikutnya, yaitu datang ke family altar, datang ke ibadah minggu. Kita ajak mereka makan siang hari Minggu, tapi ayo kita mulai dengan pergi bersama-sama, ikuti, memuji, menyembah, menyanyi. Dan ada firman, ada yang baik yang dibagikan. Dan saya yakin mereka akan ikut saudara. Tapi jangan lupa, semua baik, tapi harus dimulai dengan doa. Kolose pasal 4 ayat yang ketiga. Berdoalah juga untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Kalau saudara ingin rahasia Kristus didengar oleh mereka, doa. Doakanlah 3 hal. Yang pertama, minta Tuhan melembutkan hati saudara supaya saudara memiliki compassion, ketulusan untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Yang kedua, minta Tuhan Roh Kudus memberi kesempatan untuk memberitakan Injil Yesus. Yang ketiga, minta Tuhan menjamah dan melembutkan hati mereka supaya terbuka untuk Injil. Saudara, kunci yang kedua, orang-orang yang mengusung orang yang lumpuh itu percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan temannya. Adakah saudara memiliki iman percaya bahwa Yesus dapat menolong rekan-rekanmu yang perlu ditolong? Katakan amin. Lukas 5 ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka. Iman siapa saudara? Iman dari orang-orang yang mengusung orang lumpuh itu. Dan dia katakan, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Semua terkejut. Orang lumpuh itu tidak dapat berbuat apa-apa bagi dirinya sendiri. Dia memerlukan orang lain untuk membawa kepada Yesus. Sementara ada banyak orang di sekeliling orang lumpuh itu, mereka tidak dapat menembus. Begitu banyak penghalang yang ada. Dan saudara, tetapi yang luar biasa, mereka, teman-teman, keluarga yang lumpuh ini, tahu bahwa yang lumpuh ketakutan. Mungkin ada rasa bersalah dari orang-orang yang lumpuh rohani.
kesepian dan masalah-masalah yang mereka hadapi. Tetapi tentu mereka tidak dapat datang pada Yesus tanpa saudara. Mereka memerlukan kita untuk membawa yang lumpuh kepada Yesus. Ibrani pasal 7 ayat 25 dikatakan, karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saudara, tidak ada seorang pun di luar Kristus dapat menerima jamahan Allah. Yesus dapat melakukan perkara besar asal saudara membawa orang lain datang di hadapan Yesus. Kunci yang ketiga, saudara. Orang-orang yang menggotong si lumpuh itu tidak hanya berdoa untuk si lumpuh, tetapi mereka bertindak, membawa, menggotong, mengusung kepada Yesus. Prinsip tindakan, action. Mereka punya rencana untuk melakukan dan tidak sekedar rencana, tetapi mereka mulai beraksi mengusung. Saudara, firman Allah menceritakan bahwa orang itu diusung, dibawa, terbaring dalam tempat tidurnya, tetapi dibawa kepada Yesus. Kalau ada orang yang lumpuh di sekitar saudara, dapatkah mereka ditolong oleh Yesus? Dapat. Asal saudara mau membawa dia kepada Yesus. Kolose pasal 4 ayat yang kelima berkata, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Saat ini waktu Tuhan sudah digerakkan, ada misi Allah. Banyak orang berkata, hidup saya ini adalah kesaksian saya, cukup dong tanpa ngomong, tanpa bertindak, orang lain akan kenal Yesus. Saudara, tidak cukup. Tuhan Yesus menginginkan setiap orang Kristen menjadi seperti audio dan video, bisa didengar dan bisa dilihat. Dia ingin saudara hidup, orang lain mendengar saudara, artinya saudara buka suara bersaksi. Dan dapat dilihat kehidupan saudara, ada tindakan kasih. Bayangkan saudara, kalau ada seorang pemuda di tempat saudara jatuh cinta kepada salah satu teman atau saudari, dan dia komitmen untuk menikahinya, berniat untuk mengambil istri. Tetapi pemuda ini berkata kepada wanita ini, dia berkata, aduh tolong rahasiakanlah. Tidak perlu seorang pun tahu, orang tua jangan, teman-teman malu. Tidak perlu pesta, tidak perlu rame-rame, yang penting engkau dan aku. Wah, saya percaya ini sesuatu yang aneh, saudara. Orang lain tidak tahu dan tidak ada deklarasi tentang pernikahan. Komitmen macam apa, saudara? Saya yakin kalau saudara mengasihi Tuhan dan Tuhan memberikan tugas misi yang mulia, tidak mungkin saudara diam dan tidak berbicara kepada satu orang pun tentang kasih Yesus. Inilah waktunya untuk berbicara tentang kasih Yesus dan mengundang orang lain datang kepada Yesus. Satu kali Yesus memberikan perumpamaan dalam Lukas 14 ayat 23. Dikatakan di situ, lalu berkatalah Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang yang ada di situ untuk masuk, karena rumahku harus penuh. Kita seharusnya tidak hanya duduk diam dan menunggu orang datang ke gereja, kita menunggu orang datang ke FA kita, tapi kita harus mengajak mereka untuk masuk. Mari saudara, saya ingin memberikan dorongan dan tugas yang praktis. Hari ini kalau boleh tuliskan di secarik kertas nama orang-orang yang belum mengenal Yesus. Lalu berdoalah untuk mereka. Dan undanglah mereka ke gereja minggu ini. Atau buatlah acara khusus bersama teman-teman saudara. Untuk saudara menyampaikan kesaksian. Masing-masing punya kesaksian. Oh, tidak ada sukacita yang lebih daripada membawa seseorang masuk dalam kehidupan yang kekal. Puji Tuhan. Bagian yang terakhir, yang keempat. Kunci yang terakhir. Orang-orang
yang mengusung orang lumpuh itu tidak membiarkan kesulitan, hambatan, mengecilkan hati si lumpuh. Ketika orang-orang yang mengusung temannya ini menemui Yesus, mereka tidak mudah, saudara. Mereka dihalangi karena tempat itu penuh sesak. Mereka mungkin sudah berkecil hati. Bahkan yang lumpuh mungkin berkata, udahlah, bawa aku pulang. Percuma, tidak mungkin aku ditolong. Tetapi mereka tidak menyerah. Biarlah saat ini saudara mendengar firman Tuhan, jangan menyerah. Kalau saudara punya tekad yang bulat, membawa satu teman, saudara tidak bisa bersaksi, ada teman yang lain yang akan menolong. Bersama-sama menemukan jalan untuk membawa seseorang kepada Yesus, pasti ada jalan. Saudara bisa membayangkan apa yang ada di pikiran teman-teman mereka yang lumpuh ini. Mereka naik, wah sulit. Mereka masuk, terhalang. Tapi mereka mengambil langkah breakthrough. Mereka naik ke atap rumah, lalu buka atap itu. Dan menurunkan yang lumpuh tepat di depan Yesus, di depan banyak orang. Dan terkejut waktu Yesus tidak marah. Ini pelayanan, ini penuh resiko. Tetapi dengan keberanian yang khusus, karena satu jiwa harus diselamatkan, maka mereka menemukan jawaban. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda rela melakukan sesuatu yang penuh pengorbanan untuk membawa hanya satu orang kepada Kristus? Tanpa Yesus mereka tidak punya pengharapan untuk kekekalan. Hanya Yesus. Selama masih ada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan dan orang-orang yang belum dengar Injil, gereja harus terus bergerak dalam penginjilan. Yesus ingin semua orang mengenal Dia. Rasul Petrus menegaskan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu supaya jangan ada yang binasa. Garis bawahi, supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, gereja yang tidak mau bersaksi, gereja yang tidak mau melayani, sebenarnya sedang berkata kepada dunia, kami tidak peduli dengan Anda. Apakah Anda mau ke neraka atau ke surga? Saya berdoa, saudara peduli, saudara rindu orang-orang diselamatkan. Kesimpulan dan penutup yang saya ingin berikan untuk kita semuanya. Jangan berkecil hati dan menyerah. Membawa seseorang masuk ke dalam kerajaan surga adalah hal yang paling indah yang dapat saudara lakukan. Kita, saudara dan saya diciptakan